Uang? Duh, topik yang satu ini kayaknya nggak ada matinya ya. Kita banting tulang buat dia, pusing mikirin dia, masa depan juga kita rencanain bareng dia. Tapi coba deh, kita stop dulu sebentar. Pernah nggak sih kita nanya ke diri kita sendiri, sebetulnya uang ini perannya apa sih di hidup kita? Nah, kali ini kita bakal coba lihat dari sudut pandang yang beda banget, yang bisa jadi mengubah segalanya. Gimana kalau uang itu bukan bos yang harus kita turutin, tapi justru kendaraan yang bisa kita setir ke arah tujuan yang jauh lebih besar? Pertanyaannya kedengeran simpel sih, tapi coba deh jawab jujur ke diri sendiri. Semua energi yang kita habisin buat ngejar uang itu, ujung-ujungnya buat apa sih? Cuma buat bayar cicilan, buat ngejar lifestyle biar kelihatan keren, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Nah, jawaban kita buat pertanyaan ini, itu yang bakal nentuin kemana arah setir keuangan kita bakal dibawa. Oke, disinilah nih pergeseran mindsetnya dimulai. Konsep paling mendasar dalam Islam itu sebetulnya radikal banget. Uang itu bukan garis finish, tapi cuma salah satu alat di kotak perkakas kita. Kedengarannya emang sepele ya, tapi percaya deh, begitu kita benar-benar paham bedanya, ini bisa ngubah hidup loh. Coba dilihat perbandingan di layar. Jomplang banget kan? Kalau uang itu jadi alat, dia tuh netral. Kayak palu gitu loh. Bisa kamu pakai buat bangun rumah yatim, atau bisa juga buat ngerusak. Kendalinya di tangan kita. Tapi pas uang jadi tujuan, nah ini perannya kebalik. Dia yang jadi bos, kita yang jadi jongosnya. Sukses itu artinya cuma soal nominal di rekening. Dan tanpa kita sadar, seluruh hidup kita cuma jadi soal ngumpulin duit, bukan lagi soal membangun arti kehidupan. Terus, apa sih yang bikin kita harus yakin kalau uang itu cuma alat? Jawabannya ada di pondasi spiritualnya, yang disanggah sama dua tiang utama. Kekayaan itu sebagai amanah, alias titipan, dan sebagai fitnah, alias ujian. Yuk kita bedah satu-satu. Ayat ini langsung ngebongkar konsep kepemilikan kita. Coba perhatiin deh kalimat kuncinya, menjadikan kamu sebagai penguasanya. Ini bukan berarti kita itu pemilik mutlak loh. Artinya, kita ini cuma ditunjuk jadi manajer. Kita dipercaya buat ngelola aset yang sebetulnya bukan punya kita. Nah, inilah inti dari amanah. Bayangin aja gini, kamu dikasih kunci mobil sport super canggih, terus pesannya cuma satu, pakai ini buat kebaikan ya. Mobilnya sih bukan punya kamu, tapi kamu punya tanggung jawab penuh buat makainya secara benar. Nah, persis kayak gitu cara Islam mandang setiap rupiah yang kita pegang. Kita itu cuma manajer, bukan ownernya. Oke, sekarang kita masuk ke tiang yang kedua, fitnah atau ujian. Kata fitnah ini mungkin kedengarannya serem ya, tapi coba deh lihat dari sisi lain. Ujian itu kan bukan buat ngejatoin, tapi justru buat naikin kelas kita. Nah, harta dalam kacamata ini yaitu soal ujian yang emang didesain khusus buat kita. Dan ujian ini tuh kayak dua sisi koin. Pas lagi seret, lagi bokeh, seberapa sabar kita? Masih tetap di jalan yang benar nggak? Sebaliknya, pas rezeki lagi banjir, seberapa bersyukur kita? Masih ingat daratan, atau malah jadi sombong? Dua-duanya itu satu paket ujian yang sama. Jadi intinya apa? Akuntabilitas. Hadis ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Bakal ada audit buat setiap harta kita. Pertanyaannya cuma dua, tapi ngena banget. Dapatnya dari mana? Dan dipakainya buat apa? Jadi ini bukan soal berapa banyak saldonya, tapi soal seluruh jejak finansial yang kita tinggalin di dunia. Oke, teorinya udah dapat nih. Tapi praktiknya gimana di kehidupan nyata? Yuk kita coba time travel sedikit ke masa lalu buat belajar dari para suhu yang benar-benar ngejalanin filosofi ini. Kita bakal kenalan sama 3 sosok super keren. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, sama Abdurrahman bin Auf. Mereka ini ibaratnya para crazy rich di zaman itu. Sahabat-sahabat Nabi yang hartanya, melimpah ruah. Tapi, yang bikin mereka luar biasa, itu cara mereka ngelihat dan ngunain duit. Bener-bener beda, dan jadi bukti nyata, kalau jadi orang kaya raya dan tetap spiritual, itu bisa banget jalan bareng. Coba deh kita bayangin, sedalam apa keyakinan beliau. Waktu itu, negara lagi krisis banget, butuh dana. Apa yang Abu Bakar lakuin? Beliau nyumbangin semuanya. Bukan setengah ya, tapi semua hartanya. Ini bukan aksi nekat. Ini adalah level iman paling puncak. Keyakinan total 100% kalau penjamin hidup itu ya Allah, bukan tumpukan harta di berangkas. Nah, sekarang cerita dari Utsman bin Affan. Ini nggak kalah kerennya. Beliau lihat ada masalah real di masyarakat, yaitu krisis air bersih. Apa yang beliau lakuin? Beliau nggak aji mumpung jualan air mahal-mahal. Nggak. Beliau malah beli sumber airnya, sumur raumah itu, terus dijadiin wakaf, aset buat umum, biar bisa dipakai sama siapa aja, kapan aja, selamanya, dan gratis.
Dan disinilah letak jeniusnya. Yang dilakuin Uthman itu bukan sekedar nyumbang terus selesai. Bukan, itu adalah investasi sosial yang berkelanjutan. Aset wakafnya dikelola, hasilnya diputerin lagi buat kebaikan, dan pahalanya itu ngalir terus nggak berhenti sampai sekarang. Hartanya benar-benar diubah jadi mesin kebaikan yang abadi. Luar biasa banget ya. Nah, setelah kita lihat filosofinya, terus lihat contoh nyatanya, pertanyaan paling gedenya sekarang adalah gimana caranya kita bawa semangat ini ke hidup kita sekarang? Di zaman modern ini, gimana caranya biar kita yang nyetir uang, bukan uang yang nyetir kita? Oke, ini dia 5 langkah praktisnya. 1. Niatnya dilurusin dulu. Kerja itu bukan lagi cuma soal ngejar gaji, tapi bagian dari ibadah. 2. Pastiin sumbernya bersih dan halal. 3. Cari golden mean. Titik seimbang antara kikir sama boros. 4. Alokasiin ke pos-pos yang paling ngasih manfaat. Dan yang kelima, nah ini mungkin yang paling challenging nih, latih hati kita biar nggak nempel-nempel banget sama angka di rekening. Ngomongin soal seimbang tadi, Al-Quran itu ngasih peringatan keras banget soal boros. Kenapa sih? Soalnya gini, setiap rupiah yang kita buang buat hal yang nggak penting, itu sebenarnya adalah potensi kebaikan yang hilang. Itu sumber daya yang harusnya bisa dipakai buat bantu orang lain, buat ngeringanin beban mereka. Dan pada akhirnya, kita juga harus sadar diri. Uang itu punya batas. Dia bisa beli kasur empuk, tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Dia bisa beli jam tangan paling mahal, tapi nggak bisa beli 1 detik pun waktu yang udah lewat. Dia bisa beli perhatian banyak orang, tapi nggak bisa beli cinta yang tulus. Hal-hal paling berharga di hidup ini emang nggak ada harganya. Jadi, yuk kita tutup dengan renungan ini. Mungkin tujuan sejati kita ngatur keuangan itu bukan buat ngejar angka tertentu. Mungkin tujuannya adalah gimana caranya kita jadi penghantar kebaikan. Mengubah setiap sumber daya yang dititipin ke kita jadi manfaat yang nggak lekang oleh waktu. Jadi pertanyaan yang perlu kita tanyain ke diri sendiri bukan lagi berapa banyak yang bisa gue dapat, tapi dengan apa yang gue punya sekarang, kebaikan apa yang bisa gue ciptain?